Yang itu yang ini diteruskan ya, C sama D-nya. Nanti di screenshot. Tadi ini sudah screenshot, nanti Miss share di Google Classroom. Satu kali lagi dulu aja, biar lebih paham. Yang ini ya, tentukan possible quantum number-nya. Possible-nya. Yang P. Yang N-nya adalah 3, mintanya adalah N-nya 3, L-nya adalah 2, M-nya nilainya negatif 1, dan S-nya adalah negatif setengah. Oke, berarti nilainya berapa? L itu 2, berarti kalau azimutalnya 2, dia nilainya siapa? S, P, D, atau F? Azimutalnya 2. Punya siapa? Azimutalnya 2. Miss. Hah? D. Oke, pertanyaannya 3D. Sekarang 3D berapa? Dapatnya dari mana? 3D ya, 3D. Sekarang karena subshellnya D, berarti kotaannya ada berapa orbitalnya? 5, Miss. 5. Oke, kotaannya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nilai 5 itu nilainya dari negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2. Oke, mintanya elektronnya letaknya di negatif 1, arahnya kemana? Bawah. Ke bawah. Oke, berarti sini ya. Oke. Pertanyaannya adalah, sebelum ada elektron mengarah ke bawah, apakah ada elektron di posisi orbital minus 2? Ada. Oke, arahnya kemana? Apa sama Ke atas. Oke, terus minus 1? ke atas. Ke atas. Terus orbital ke 0? Ke atas. Ke atas. Orbital positif 1? Ke atas. Orbital positif 2? Ke atas. Oke, orbital negatif 2? Bawah. Ke bawah. Oke, orbital negatif 1 soalnya ya. Sekarang orbital ke 0. Orbital ke 0 ada enggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Mintanya cuma sampai negatif 1. Oke, berarti 3D berapa di sini berarti? 3D tuh 7. Gitu ya. Jadi nanti coba kalian perdalam. Ini misiin screenshot dulu biar bisa di-share di Google. Itu di Google Classroom nanti buat kalian pembelajaran. Ini nomor 2 misiin. Jam berapa nih? 2. Itu adalah 3D7. Orbitalnya adalah gini. Mintanya adalah di negatif 1. Arahnya ke bawah. Ini negatif 2. 0 plus 1 plus 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini mintanya di sini. Tuh, gitu. Oke, number 4 ya. Number 4 itu soalnya adalah ion X plus has an electron configuration bla 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 bla. Then the value of the 4 quantum number for outer shell of the X atom is. Nah, jadi di sini
Yang diketahui adalah electron configuration dalam bentuk X plus. Tapi yang ditanyakan adalah dalam bentuk X-nya, quantum number-nya gitu, bukan dalam bentuk quantum number yang X plus. Jadi di sini kita perlu merubah electron configuration yang awalnya dari ion X plus kita ubah menjadi neutral atom yang netral gitu konsepnya. Semisal seperti ini, katakanlah kita punya ya atom X ya, biasanya adalah dari netral atom kita ubah dalam bentuk ionnya. Nah, katakanlah ion X plus gini. Misal katakanlah X itu dia punya atomic number-nya 5. Nah, dalam bentuk netral. Karena kita mau ubah dalam bentuk ion, maka karena ionnya adalah positif, maka dia harus rilis elektron. Melepaskan elektron sebanyak berapa? Sebanyak positif 1, karena rilisnya adalah 1. Jadi yang awalnya atomic number-nya dalam bentuk neutral atom itu adalah 5, karena dia rilis 1 elektron, maka jadinya atomic number-nya sekarang adalah 4 gitu. Gitu ya. Nah, itu biasanya kita pakai seperti itu. Nah, sekarang konsepnya dibalik, yang awalnya dia X plus mau kita jadikan dalam bentuk X. Yang awalnya atomic number-nya X plus adalah 4, kemudian kita mau jadikan dalam bentuk netral, maka bukan dikurangi tapi ditambah sehingga menjadi 5 gitu. Jadi kalau mau jadikan X plus kita dari ion kita mau jadikan neutral atom, maka ditambah gitu ya. Kalau dari neutral atom kita mau jadikan ion, maka dikurangi gitu, dilepas gitu, karena kita pola pikirnya terbalik gitu, dibalik, jangan sampai terjebak. Oke, sekarang kita mau tulis dulu nih, awalnya X plusnya itu adalah ini 1s2 2s2 2p6. Nah, sekarang kita mau jadikan dalam bentuk X aja, berarti dia nambah 1 elektron di kulit yang paling luar, di kulit sini. Oke, kita tulis lagi 1s2 2s2 2p6, kita tambah 1 elektron, bukan 2p7 tapi 3s1 gitu. Nah, sekarang gimana nilainya dari quantum number-nya untuk outer shell, kulit terluarnya? Kulit terluarnya adalah 3s1, berarti kita tulis berapa quantum number-nya gitu. Perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa ada 4 ya quantum number, ada n itu dia nunjukin shell-nya ya, ada L azimutal, dia nunjukin subshell-nya gitu, subshell ya. Kemudian subshell itu kan ada 4, ada S, ada P, ada D, dan ada F. Kalau subshell S nilainya 0, subshell P nilainya 1, subshell D nilainya 2, dan subshell F nilainya 3. Oke, begitu. Kalau berikutnya itu ada magnetik ya, sudah L, kemudian kita ke magnetik. Nah, magnetik itu adalah nunjukin orbitalnya gitu, nunjukin orbital, M-nya nunjukin orbital. Kalau dia S, subshellnya S, maka orbitalnya, kotaannya ada 1. Kalau P kemarin ada 3, kalau D kemarin ada 5, kalau F kemarin ada 7, kan gitu kemarin gitu. Oke, sekarang kita lihat sekarang di sini outer shell-nya adalah 3s1 gitu, berarti nilainya N itu adalah 3 karena kulitnya shell-nya adalah 3. Kemudian nilai azimutalnya L itu dia subshell S, kalau subshell S maka nilainya adalah 0 ya, berarti L-nya 0. Oke, sekarang kita cari magnetik. Magnetik kalau subshellnya S maka orbitalnya ada 1 gitu ya. Saat nilai dari orbitalnya berapa? 0, karena L nya juga 0 gitu.
Kemudian elektronnya isinya berapa? Elektronnya isinya 1, berarti kita letakkan sini. Elektronnya isinya 1 dan ke atas. Karena elektronnya arahnya ke atas, maka spinnya nilainya adalah positif setengah. Gitu. Itu jadi jawabannya adalah yang mana? A, B, C, D, E yang C. Gitu jawabannya yang C ya. Itu adalah nomor 4. Gitu, ini nomor 4. Oke, sekarang kita ke number 5 ya. Number 5 kita hapus dulu di sini. Kita hapus dulu. Nah, number 5 ini kalian diminta untuk nentuin the possible quantum number value for an orbital. Jadi suruh nentuin quantum number yang mungkin. Jadi kita diminta untuk memperkirakan aja yang mungkin. Gitu, ini kita hapus dulu. F-nya 7. Yang mungkin, kita suruh nentuin yang mungkin tuh yang mana tanpa diketahui data yang jelas. Gitu di sini. Kayak gitu ya. Oke, kita kerjakan coba. Number 5 itu kita punya yang A itu N-nya 1. Nah, oke, kita tulis N-nya 1 ya. N-nya 1, L-nya 0. Kalau L0 tadi miliknya siapa? L0 azimutal 0 itu miliknya si S ya tadi. Oke. N-nya 1, N-nya 1, L-nya 0. 0 itu miliknya S, maka 1S. Nah, kemudian kita tentukan M-nya. Kalau S subshellnya S, maka N-nya jumlahnya ada 1 orbitalnya. Kemudian nilai dari orbitalnya itu 0. Nah, karena di sini N-nya nilainya positif 1, berarti salah. Gitu. Yang bawah yang B kita taruh sini ya, yang B. Yang B itu N-nya 1. Yang B N-nya 1, L-nya 0. L0 itu miliknya S ya, 1S. Oke. Sekarang M. M itu nunjukin orbital. S karena subshell S, maka orbitalnya ada 1. Nah, nilainya berapa orbitalnya? 0 karena sesuai dengan nilai L-nya. Gitu. Nah, ini B kemungkinan bisa jadi jawabannya yang B. Kita cek lagi. Kita cek yang C ya. Yang C itu di sini dia N-nya 2, kemudian L-nya 1. Kalau L1 itu miliknya P, benar. Nah, P itu orbitalnya ada berapa? Orbitalnya ada 3. Nah, kita cek. 1, 2, 3. Nilai orbitalnya dari berapa sampai berapa? Karena L-nya 1 berarti dari minus 1, 0 sama positif 1. Sedangkan di sini M-nya nilainya plus 2, jadi salah. Gitu. Sekarang kita yang D. Yang D itu ada N-nya 2, L-nya 2. L2 itu miliknya si subshell D. Nah, sedangkan D sendiri dia orbitalnya ada berapa? Ada 5 ya D. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, nilainya berapa kalau ada 5? Karena di sini L-nya 2, maka nilai dari M-nya bervariasi dari min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Nah, sedangkan di sini nilainya plus 1. Ada nggak orbital plus 1? Ada di sini orbital plus 1. Berarti ini mungkin benar. Tetapi kita lihat di sini subshellnya D. Subshell D itu kulitnya 2. Benar apa enggak? Salah. Karena subshell D menurut Aufbau Principle dia dimulai dari angka 3. Jadi adanya adalah 3D, bukan 2D. 2D itu tidak ada. Nah, berarti jawaban D juga salah. Tuh, sekarang kita buktikan yang E. E itu dia shellnya 3, L-nya itu adalah 2. L2 itu miliknya si D. Nah, 3D. Oke, karena subshellnya D, maka orbitalnya ada 5. Kan gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Orbitalnya ada 5. Gitu ya. Karena nilainya L itu adalah 2, maka nilai dari orbitalnya bervariasi dari min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Nah, sekarang ada nggak orbital nilainya plus 3?
Tidak ada, karena cuma sampai plus 2 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya, yang benar, the possible quantum number. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 6 ya. Kita hapus dulu nomor 6. Oke, kita hapus ini aja. Nomor 6 sini. Kita hapus. Oke, kita ke nomor 6. Nah, ke nomor 6 di sini kalian diminta untuk nentuin the value of the quantum number corresponding or relate to the 3p electron. Jadi, nilai dari quantum number yang berhubungan, yang ada hubungannya dengan 3p. Itu. Yang ada hubungannya dengan 3p. Ingat di sini nilai M sama S-nya tidak diketahui. Jadi kita sekali lagi nentuin yang mungkin, gitu ya. Karena 3p ya, 3p subshell P. Nah, karena 3p berarti nilainya adalah N-nya 3, karena subshellnya P maka L-nya nilainya adalah 1. Bahasan yang tadi ya, yang di atas tadi. Kalau azimutalnya P maka nilainya adalah 1. Kalau azimutalnya subshell S maka nilainya adalah 0. Gitu. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, kan gitu. Nah, kita cek yang A. Sekarang ketika N-nya 3 dan L-nya 1, maka nilai M-nya 2. Benar apa enggak? Kita gambar ya. Ini kan yang A di sini, coba. N-nya adalah 3. Oke, N-nya 3 berarti 3, L-nya 1 berarti 3P. Nah, kita gambar orbital P itu ada 3. Nah, karena dia azimutalnya adalah 1, maka nilai dari orbitalnya bervariasi dari min 1, 0 sama positif 1. Nah, sedangkan di sini M-nya nilainya adalah 2, berarti kan salah. Gitu. Sekarang kita lihat yang E, gitu ya. E itu dia 3, L-nya 1, berarti 3P. Nah, sekarang karena subshellnya P, maka orbitalnya ada 3. Nilainya berapa? Bervariasi. Karena di sini L-nya adalah 1, maka bervariasi dari min 1, 0 sama positif 1. Di sini N-nya nilainya 0, berarti masih mungkin ada ya. Gitu. Kalau S-nya kalau elektronnya nggak diketahui, maka bisa jadi S-nya positif setengah dan bisa jadi S-nya negatif setengah. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Ini nomor 3.